Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Jumat 12 Desember 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Demikianlah kata sebuah pepatah. Hidup tokoh-tokoh besar merupakan ajakan dan tantangan bagi kita untuk mengikuti jejaknya. Tetapi bila ukuran hidupnya terlalu besar, sering kita malahan menyingkirkan semuanya. Nabi Elia dan juga Yohanes Pembaptis menonjol di atas orang biasa. Menyingkirkan ajakannya berarti mengakui kekalahan kita. Menyongsong Natal, mengandaikan mau mengakui dan mengikuti jejak para nabi sejati. Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, terbitkanlah cahaya kemuliaan-Mu dalam hati kami dan usirlah kegelapan malam. Semoga pada saat Putra-Mu datang, nyatalah kami ini putra-putri cahaya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa Natal, menjelang Natal, kita sebagai orang-orang yang beriman merayakan masa penantian, yaitu dengan masa Advent. Masa Advent adalah masa penantian penuh harapan akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita prihatin dan kita berusaha bersama dengan gereja untuk mengenal Yesus semakin dekat. Semakin mengenal Kristus dalam hidup kita melalui sabda-sabda, juga melalui pengajaran-pengajaran iman yang kita dengar dan kita refleksikan, kita renungkan, dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, kita diundang untuk mengikuti ajakan Yohanes Pembaptis yang ditolak oleh bangsa Yahudi untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, khususnya pada masa Advent ini, dengan laku tapa pertobatan diri, membaharui hidup dengan komitmen, dengan ketulusan, dengan motivasi yang tulus sebagai para pengikut Kristus, yaitu orang-orang beriman. Karena kita mengetahui bahwa Yesus Kristus sungguh berbelas kasih. Ia datang dengan kerendahan hati, Ia datang ke dunia untuk membebaskan kita dari kecaman dosa, dari belenggu dosa, dari kuasa maut,
dan membebaskan kita dari kematian kekal. Oleh sebab itu, dalam masa Advent penuh penantian, dengan harapan yang pasti, hendaklah kita melakukan pertobatan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, semoga sakramen yang telah kami sambut membersihkan kami dari segala kekurangan dan mempersiapkan hati dan budi kami menghadapi hari raya mendatang dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.